Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Project. Kita lanjutin lagi materi tentang bloknya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang multi block provider. Jadi kalau kita punya block provider lebih dari satu, biar lebih rapi, dia kita pasang di kayak gini nih. Jadi run my app itu di main.dart itu kita pasang multi block provider dulu, baru nanti childnya itu kita pisah nih biar lebih rapi lagi ya. Jadi app.dart baru ini material appnya gitu ya. Jadi lebih rapi nih codingan kita. Nah ini kalau multi block provider lebih dari satu block provider bisa kayak gini. Jadi 4 atau 6, 8. Jadi ini lebih rapi nih ya. Tuh jadi lebih rapi. Jadi lebih enak aja dibacanya. Oke, nah itu adalah konsep multi block provider. Nah sekarang teman-teman kan udah mempelajari listener ya. Jadi misalnya gini, di bagian home ini pas kita tambahin dia di sini mungkin konstan aja ya biar nggak ada kriwel-kriwel birunya. Nah kalau misalnya dia kita tambahin, nah ini increment decrement udah bisa nih. Nah cuma kita coba bikin dia ada listenernya nih, si block builder ini. Jadi si block builder ini kita bungkus dia nih, klik bohlamnya block listener. Kalau teman-teman belum ada block listener, berarti teman-teman harus menginstal ekstensi bloknya nih. Di sini harus keinstall dulu nih biar codingannya biar lebih jadi cepat nih ngoding ya. Jadi di sini teman-teman di bagian sini block builder ini teman-teman bungkus dia dengan block listener. Mana dia? Block listener. Nah, kalau misalnya udah, kita akan ngelisten siapa? Kita akan ngelisten counter blocknya. Ini tipenya state-nya itu adalah integer. Nah, di sini adalah listenernya. Apa yang harus kita pasang listenernya? Yang harus kita pasang di sini adalah dia kita dapat state nih. Jadi ini kondisinya ya. Jadi kita akan listen kita mau ngapain di sini. Misalnya kita mau nampilin snack bar ya, misalnya scaffold messenger dot of context, misalnya kita pasang show snack bar. Nah, ini kita pasang snack bar nih. Snack bar biasa, misalnya kayak gini. Nah, untuk kontennya itu dia bertipe widget, jadi kita coba pasang teks saja. Misalnya ini adalah di atas 10, misalnya kayak gitu ya. Di atas 10. Nah, kalau misal kita sudah pasang listener kayak gini, maka yang harus kita lakukan adalah kita membuat listen when-nya. Listen when-nya ini adalah sebuah function. Kita akan bandingkan ya, jika nilai yang sekarang saat ini ya state yang ini 0 atau berapa gitu, kalau kita tambahin itu lebih dari 10 ya. Jika currentnya lebih dari 10, maka kita akan return true. Return true maksudnya dia akan di build ya. Tapi kalau selain itu kita returnnya false di sini. Return false. Mau pakai else boleh ya, kalau mau pakai else. Nah, kita save. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Kalau kita restart, jadi pas dia lebih dari 10, dia akan keluar snack bar yang ini nih, di atas 10. Jadi 6, 7, 8, 9, 10 masih aman, kita tambahin lagi. Nah, baru dia muncul nih, snack bar ya. Nah, ini snack bar kayaknya kelamaan nih. Kita pasang durasi aja. Di sini ada durasi nggak? Nah, ini ada durasi nih. Duration, kita pasang 1 detik aja. Misal kayak gitu. Mungkin ini kita pasang konstan biar kriwel birunya hilang. Oke, di atas 10 kita tambahin lagi. Nah, muncul lagi di atas 10 tetap ya. 12, 13 itu di atas 10 semua. Kita kurangin juga sama, masih di atas 10. Kita kurangin lagi. Masih di atas 10. Nah, kalau udah 10 udah nggak keluar lagi tuh snack bar ya. Nah, itu adalah penggunaan block listener. Jadi kita ngelisten ya. Ngelisten kondisinya apa di sini. Nah, kemudian apa yang mau kita lakukan gitu. Biasanya block listener ini buat munculin alert atau show dialog gitu ya. Di sini kita kasusnya show snack bar. Nah, sekarang kasusnya adalah kalau misalnya kan di sini ada dua state, yaitu counter ya, counter block ini kita melisten angka ini. Nah, bisa juga kita melisten ininya nih, terang gelapnya. Contohnya, misalnya kalau kondisi terang, dia incrementnya cuma satu angka gitu. Satu angka, dua angka gitu ya.
Nah, atau pas dia lagi terang itu nggak muncul. Misalnya pas dia ganti gelap baru dia muncul alert gitu ya. Jadi di sini kita bisa bungkus lagi block listener yang ini ya. Dari sini ini kita bungkus lagi dia widgetnya dengan block listener lagi. Nah, tapi pada kasus ini bloknya itu kita ganti. Bloknya kita dapat dari tim blok. Nah, di sini subjeknya itu adalah tipenya boolean state-nya. Nah, apa yang kita mau lakukan di sini? Kita coba di sini kita copy aja dulu. Jadi kondisinya adalah kita menampilkan di sini adalah tema gelap aktif. Misalnya kayak gitu ya. Tema gelap aktif. Nah, listennya ketika kondisinya jika yang kita lakukan adalah jika current sekarang sama dengan false, maka kita akan return true. Ya, jadi current ini state-nya itu kalau misalnya false itu dark mode ya. Gitu. Kalau selain itu kita akan return true false. Nah, kayak gini. Coba kita save. Nah, kita coba restart. Oke, 0. Kita ganti gelap. Nah, tema gelap aktif. Kalau kita ubah lagi, nah itu nggak ngefek ya. Jadi pas ganti tema gelap aja dia baru muncul. Nah, jadi listener ini bisa nih dua-duanya. Tuh, 11, 12 ganti tema, tambahin lagi. Nah, itu udah bisa nih. Nah, listener itu seperti ini. Cuma kalau kita punya lebih dari satu listener, block listener, jadi kayak gini nih, terlalu panjang nih. Ada ini ya, dibungkus lagi dengan block listener. Nah, sekarang ada materi tentang yang namanya multi block listener. Kalau yang sebelumnya kita punya multi block provider biar lebih rapi. Nah, kita juga punya nih ada yang namanya multi block listener. Nah, seperti ini ya. Nah, listenernya apa aja di sini dan childnya apa gitu. Ya udah, kalau multi block listenernya kita pasang listenernya di sini aja. Dia butuh block listener ya. Jadi kita pasang block listener ini. Nah, listenernya apa? Ini kita copy aja listenernya yang ini. Ini kita copy dulu listenernya. Ini kasusnya untuk yang block listenernya tema ya. Di sini buat listen tema blok. Nah, kemudian satu lagi kita buat listen yang counter block. Nah, jadi lebih rapi nih. Ini temanya. Nah, yang satu lagi buat ngelisten yang ini. Ini kita copy sampai bawah. Kita coba copy. Di sini kita pastekan. Block listener dulu. Nah, ini kita pasang di dalamnya dan selesai. Jadi kita lebih rapi nih multi block listener. Nah, childnya tinggal kita pasang yang ini aja nih. Childnya adalah block builder ya. Nah, ini kita cut. Nah, dari sini kita udah nggak butuh block listener nested lagi. Nah, ini terlalu kurang rapi. Nah, kalau seperti ini jadi lebih rapi nih. Kita punya banyak listener di sini, kita pasangin aja di atasnya. Kemudian childnya apa? Seperti ini ya teman-teman. Jadi materi kali ini itu tentang block listener. Mana ini kok error? Oh, current block listener. Oh, ini tipenya ya. Kayaknya dia butuh tipenya nih di sini. Block listener tentang apa nih dia? Kalau di sini counter block, state-nya adalah integer. Kemudian yang di sini listenernya adalah tim block, tipenya adalah boolean. Nah, kalau ini kita save, kita udah punya dua listener seperti ini. Kita save, kita coba restart. Apakah dia bisa? Kalau kita ngetes ini listen state yang ini, counternya. Nah, itu muncul ya. Muncul masih di atas 10. Masih muncul. Kalau ganti ke tema gelap muncul. Tema terang enggak. Tema gelap muncul. Ganti lagi. Nah, udah bisa. Seperti itu. Nah, itu adalah materi tentang multi block listener.
penggunaannya seperti apa tergantung kasus teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman punya lebih dari satu block listener, maka lebih enak pakai multi block listener biar lebih rapi aja codingannya. Seperti itu ya. Jadi materi kali ini adalah tentang multi block listener. Jadi teman-teman udah kenal nih, ada yang multi block provider buat nyiapin providernya biar bisa dipakai konteksnya kayak gini ya. Kalau misalnya mau pasang listener, kita bisa menggunakan multi block listener kalau dia lebih dari satu listener. Oke, cukup sekian. Itu adalah materi tentang block listener, multi block listener. Kita lanjut ke materi yang lainnya aja.